Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Kita kini telah memasuki uskup kedua di bulan Oktober, dan kita masih berada di sekitar ancaman COVID-19 yang belum berakhir. Hari ini gereja-gereja telah dibuka untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah 7 bulan kita beribadah minggu di rumah saja. Dan bacaan Alkitab kita hari ini yang ditetapkan oleh LPC GPM, Kisah Para Rasul 22 ayat 30 sampai dengan pasal 23 ayatnya yang ke-11, yang dirangkai dengan tema pemberitaan di uskup ini, yaitu Roh Kudus menuntun gereja untuk bersaksi. Tema ini mau menegaskan kepada kita tentang peranan Roh Kudus yang luar biasa dalam pelayanan dan pertumbuhan gereja, sehingga gereja menjadi gereja yang hidup dan gereja yang besar. Dengan begitu, peranan Roh Kudus menjadi sangat strategis dalam membangun ikatan persekutuan yang kuat dan menggerakkan gereja dalam setiap perannya di tengah-tengah dunia ini. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita selaku gereja dapat melakukan tugas-tugas kesaksian dan pelayanan tanpa rasa takut dan gentar. Inilah yang hendak ditunjukkan dalam bacaan kita hari ini. Apa yang dialami oleh Paulus dalam bacaan yang telah kita bacakan, hendaknya kita jadikan sebagai bahan refleksi dalam menyikapi setiap kesulitan hidup. Sadar ataupun tidak, dalam kehidupan sehari-hari acap kali kita berhadapan dengan berbagai kesulitan, apalagi di tengah ancaman pandemi COVID-19 sekarang ini. Pertanyaannya adalah, apakah di tengah kesulitan hidup akan melemahkan kesaksian kita selaku gereja Tuhan yang mewartakan kebenaran Injil Kristus? Sama sekali tidak. Sebab sebagai gereja, kita mempunyai tugas untuk memberitakan Injil Kristus. Dan pemberitaan Injil adalah nadi bagi gereja, adalah nafas bagi gereja. Karena itu pemberitaan Injil harus dilaksanakan dengan benar dan setia. Pada saat Paulus di hadapan mahkamah agama, Paulus seorang diri, namun dalam kenyataannya Tuhan menyertai dia. Oleh sebab itu, dalam kesulitan yang ia hadapi, kita menyaksikan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Hal ini disebabkan karena anugerah Tuhan kepada dia, dan mengingatkan kita tentang kisah Nabi Daniel yang dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi juga ke dalam gua singa. Demikian juga dengan Paulus di tengah kesulitan dan ancaman, ia tetap tegar, tetap kuat dan berani. Karena itu, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Apa yang diucapkan oleh Paulus di tengah persidangan mahkamah agama yang mengadili dia menunjuk pada suatu fakta kalau penyertaan Tuhan akan memberi kita hikmat di tengah kekritisan. Apa yang dilakukan oleh Paulus waktu itu ialah ia mencari terobosan dengan melemahkan pihak yang menentangnya. Karena itu dalam ayat 6 mengatakan, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru, "Hai saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi." Pernyataan Paulus ini menyebabkan terjadinya perpecahan di mahkamah agama, sehingga ia bisa ditolong dan diselamatkan. Ada sebagian orang Farisi yang berpihak kepadanya. Tentu saja hal ini bukan karena kelihayannya seorang Paulus semata, melainkan karena adanya pekerjaan Roh Kudus dalam menolong Paulus. Itu adalah hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya dalam menghadapi situasi dan kondisi sulit saat itu. Roh Kudus menyertai Paulus dalam menghadapi kesulitan hidup dan menganugerahkan hikmat kepadanya dalam melaksanakan tugas dan panggilan pelayanannya sebagai seorang rasul. Roh Kudus yang menuntun Paulus dan memberikan kekuatan kepadanya untuk tetap teguh, selalu bertekun, berani dan tidak takut dan gentar dalam menghadapi tantangan dan ancaman apapun ketika melakukan tugas pemberitaan Injilnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kalanya
ketika kita menghadapi kesulitan, maka penyertaan Tuhan memberi kita hikmat untuk menanggulangi kesulitan itu. Roh Kudus akan menggiring kita untuk keluar dari kesulitan hidup itu. Oleh sebab itu, dalam menghadapi setiap kesulitan dan tantangan hidup yang berat sekalipun, tidak membuat kita kehilangan pengharapan kepada Allah dan menyurutkan iman kita kepadanya. Sebab di dalam kesulitan hidup kita, Tuhan akan menyatakan kesetiaannya. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9-10 mengatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus, tetapi juga kepada kita. Apabila kita menyaksikan kemuliaannya dan memberitakan Injil, maka Ia akan menyertai kita hingga akhir zaman. Janji penyertaan ini bukan hanya berlaku untuk Paulus, tetapi juga untuk kita. Karena itu baik dalam keadaan di mana penyertaan Tuhan tampak jelas atau juga tidak tampak sama sekali, percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita. Di tengah kesukaran kesulitan hidup, Tuhan ada beserta kita. Sebab Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Amin.